orang yang merasa dirugikan dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang kepentingan pribadinya. Jadi ketika seseorang mengajukan tuntutan haknya melalui pengadilan, itulah bagaimana prosesnya dia mengajukan hak itu sehingga hak-haknya terpenuhi. Itulah yang dikatakan atau yang dimaksud dalam hukum acara perdata. Kepentingan personal, kepentingan pribadinya. Jadi jelas bahwa hukum acara perdata sendiri itu mempunyai fungsi. Fungsinya adalah salah satu untuk memberikan rasa keadilan secara personal, itu diakui oleh undang-undang. Jadi hampir sama. Ya, sementara hukum publik untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Dan sementara dalam hukum perdata itu mengakui adanya kepentingan pribadi seseorang. Ya, mengakui adanya kepentingan pribadi seseorang. Sehingga hak-hak perorangan dalam hukum perdata itu diakui. Ya, tujuannya adalah untuk meminta keadilan lewat hakim dia dalam hukum acara itu. Ketika dia mengadakan musyawarah kepada pihak yang bersengketa dan ia tidak dapat menemukan keadilan, maka ia mengajukan permohonan. Ya, disebut penggugat untuk meminta keadilan lewat hakim. Ya, itu. Jadi tujuannya meminta keadilan lewat hakim. Itulah dalam hukum acara perdata. Ya. Apakah gugatannya diterima di pengadilan? Karena dalam undang-undang kehakiman, hakim wajib menerima pengaduan berkaitan kepentingan perseorangan. Dan itu hukumnya wajib. Soal apakah nanti pengadilan menolak atau tidak tergantung bagaimana pembuktian hukum dalam hukum perdata itu. Karena kesemuanya pembuktian itu didatangkan dari masing-masing para pihak dalam hukum acara perdata. Itu. Makanya dalam hukum acara perdata sendiri ada asas-asas atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembuktian, berkaitan dengan saksi-saksi dan sebagainya. Itu diserahkan kepada masing-masing para pihak. Itu. Nah, dengan kata lain, hukum acara perdata itu adalah hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata secara material. Artinya tidak lepas dari undang-undang. Ya. Tidak lepas dari undang-undang. Ya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa hukum acara perdata itu merupakan sebuah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan. Dan bagaimana cara pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan perundang-undangan itu. Sehingga
sehingga hukum itu berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan hakim melaksanakan tugasnya sesuai dengan fungsi-fungsi dalam hukum acara perdata. Bagaimana cara penegakan hakim dalam menentukan hukum itu? Bagaimana proses penyelesaian perkaranya lewat hakim? Tujuannya adalah untuk memulihkan hak seseorang. Jadi ketika seseorang merasa dirugikan, dia mengajukan perkara tersebut lewat pengadilan. Nah, bagaimana prosesnya itu? Nah, itulah yang disebut dalam hukum acara perdata. Secara teologis, dapat kita rumuskan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum material, hukum perdata. Karena tujuannya meminta kepada pengadilan untuk mencari keadilan seseorang yang merasa terganggu akibat hak-haknya, itu bisa saja diambil atau dikuasai oleh orang lain, hak-hak keseorangannya itu. Itulah yang dikatakan dalam hukum acara perdata. Kemudian tadi fungsinya adalah bagaimana mempertahankan dan melaksanakan hukum perdata material. Artinya hukum perdata material itu dipertahankan oleh alat-alat penegak hukum, pengadilan. Tadi tujuannya itu salah satu untuk merealisir pelaksanaan dari hukum perdata material. Itu salah satunya seperti itu. Tadi untuk meminta keadilan, hukum perdata. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa hukum perdata menunjukkan jalan yang harus dilalui oleh seseorang agar perkara yang dihadapinya dapat diperiksa oleh pengadilan. Karena pengadilan bisa saja menentukan bagaimana proses penyelesaian sengketa itu, sehingga prosesnya berjalan sesuai dengan undang-undang. Jadi hukum itu berlaku untuk Saya Pak mau nanya Pak. Belum ya? Saya Pak. Apa, Melan? Adelia Pak. Adelia. Ya apa? Gimana Adelia? Kan akhir-akhir ini kan ada masalah tentang pelanggaran itu ya Pak. Apa namanya? Pelanggaran karantina Pak dari salah satu influencer. Itu masuk kategori apa kalau seperti itu? Apakah pidana atau perdata? Perdata ya Pak. Terus karantina, maksudnya perkara pidana. Oh pidana Pak. Kemarin terjadi orang Bandung yang ketika dia didenda, dia lebih suka di penjara selama 3 hari. Kasusnya ada di situ. Kalau ini dia seorang influencer yang memang sudah ada namanya di seluruh dunia Pak. Ya. Di Indonesia maksudnya gitu ya. Nah di sini kan ada dia tuh suap menyuap juga ya Pak. Iya. Sedangkan suap menyuap itu kan ada pasal 209 KUHP dan juga ada pasal yang melanggar tentang penanggulangan bencana non alam ya Pak. Iya. Nah, kenapa dia tetap lolos gitu Pak dari hukum dan dengan alasan dia sopan dalam mengikuti proses hukum tersebut
terus dia mengikuti proses hukum itu. Prosedur. Iya, terus apa ya? Pokoknya alasannya tidak masuk di akal gitu Pak menurut kita, dan itu kan tidak adil bagi kita yang sedangkan kalau kita masyarakat awam yang kalau keluar negeri dan pulang ke sini pasti harus dikarantina yang sampai 2 minggu sampai 10 hari atau 8 hari itu kan, dan dia dengan enaknya karena banyak uang dan punya nama, dia bisa sogok menyogok kayak gitu Pak. Dan dia bisa lolos gitu aja dengan alasan sopan, mengikuti proses. Itu kan tidak adil Pak. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, oke. Jadi mengenai itu nanti menggunakan undang-undang apa itu? Undang-undang karantina. Ya. Undang-undang karantina seperti itu, ada undang-undangnya. Kemudian pertanyaannya, ya, kalau memang terjadi seperti itu, sebetulnya kejadian ini banyak, kejadian ini sudah banyak yang terjadi di negara kita. Memang sangat disayangkan. Kejadian itu bukan hanya satu kali, akan tetapi berulang-ulang. Ya. Maka hukum kita, sebenarnya hukum itu sudah kuat. Ya. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam hukum atau undang-undang. Ketika seseorang yang seharusnya dikarantina, ya, yang seharusnya dikarantina karena berkaitan dengan undang-undang, kemudian orang itu bersifat aktif, ya, bisa saja dia tidak ada gejala, tidak ada apa dan sebagainya karena punya dijamin kesehatannya dengan jaminan dan sebagainya, bisa saja terjadi. Itulah saya juga kurang begitu, ya, apa yang namanya, sangat disayangkan. Itu ada kejadian seperti itu. Ya dengan alasan karena kesibukan bisa terjadi, dengan dia memberikan jaminan, ya, dengan adanya dokter pri itu bisa saja terjadi seperti itu. Namun undang-undang tetap adalah sebuah undang-undang. Jadi saya belum bisa menjawab secara utuh dalam hal seperti itu. Ya. Karena kejadian itu bukan hanya satu kali, dua kali, tapi sering terjadi. Contoh negara asing, orang asing yang ada di Indonesia ketika masuk, nah, ini kan ada varian baru namanya Omicron, itu datangnya dari Cina. Mereka tidak dikarantina ketika datang ke Indonesia. Baru-baru ini baru dikarantina. Ini kejadiannya sudah terjadi baru dikarantina. Tapi sebelum tidak ada karantina, harusnya undang-undang itu dilaksanakan. Itu ya, Adelia. Saya belum bisa menjawab itu. Saya tidak menyalahkan undang-undangnya, tapi menyalahkan para pelaksana undang-undang. Kok tidak tegas dalam pelaksanaan undang-undang itu? Harusnya undang-undang tidak melihat siapa, ya, dengan prinsip 5W1H, siapa dia, di mana, kapan saja, tetap harus ada karantina seharusnya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya Delia ya. Pak Melan izin bertanya Pak. Apa Melan? Terdengar Pak? Ya. Kalau sepertinya yang membuat undang-undangnya tersebut nih, contohnya kasus Mulan Jamilah ya, yang kan dia anggota DPR ya. Nah, dia itu karantinanya di rumah gitu, sedangkan yang lain kan karantinanya ada yang di hotel. Apa karena mungkin itu sudah ada peraturannya, atau mungkin berapa hal yang mengharuskan dia karantina di rumah, sedangkan dia sekarang lagi digugat, sedangkan kalau masyarakat biasa kan harus karantina di rumah karena alasan kesibukan gitu. Tiap orang kan punya kesibukan juga gitu.
Itu bagaimana, Pak? Memang dalam undang-undang itu ada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang karantina itu. Ya, bisa karantina di rumah, ada ketentuannya minimal berapa minggu. Itu masih bisa diperbolehkan. Makanya ada jaminan ketika seseorang dari luar negeri dia harus karantina, ya, apakah dibiayai oleh negara atau memang karantina sendiri, itu boleh, ya. Nanti dibaca lagi undang-undang karantina, pengkarantinaan seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan bahas tentang hukum acara perdata. Kita lanjut lagi. Dalam istilah hukum, nemo judicae action, extor. Ya. Itu yang pertama, asasnya adalah hakim bersifat pasif. Ya. Hakim bersifat pasif. Karena apa? Hakim bersifat menunggu perkara. Ya, menunggu perkara, datangnya sebuah perkara. Inisiatif untuk mengajukan perkara ada pada pihak yang berkepentingan, bukan pada hakim. Selanjutnya, kemungkinan mengakhiri proses perkara yang sudah berjalan adalah hak bebas dari para pihak. Hakim tidak berwenang menghalangi kendati pun sudah mulai diperiksa. Artinya bahwa apabila dalam sebuah perkara persidangan dalam di tengah jalan dan pihak yang berperkara bisa mengajukan perdamaian, bisa saja, atau perkara itu tidak dilanjutkan. Perkara itu tidak dilanjutkan itu berdasarkan inisiatif dari masing-masing para pihak. Ya. Ketika sedang berjalan di pengadilan atau sudah pertengahan pemeriksaan, para pihak menghentikan proses perkara itu diperbolehkan. Ya. Berbeda dengan hukum pidana. Ya. Atau yang melakukan perdamaian. Karena perkara itu lama di pengadilan atau memerlukan waktu atau bolak-balik dia capek dan lain sebagainya, maka perkaranya bisa dihentikan berdasarkan keinginan para pihak atau para pihak melakukan perdamaian. Itu dibenarkan dalam undang-undang. Bahkan ketika sebelum mengajukan persidangan atau sedang bersidang, hakim itu menyarankan melakukan damai, ya, melakukan damai kepada para pihak, atau para pihak dapat menyelesaikan persoalannya di luar pengadilan. Nanti akan diawasi atau akan dipandu. Sebagai mediatornya adalah BANI, Badan Arbitrase Nasional. Badan Arbitrase Nasional ini adalah sebagai penengah. Dan itu diakui oleh undang-undang. Ya. Itu ada BANI namanya. Badan Arbitrase Nasional sebagai juru damai. Ya, itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hakim mengadili seluruh gugatan, ya. Jadi itu yang kedua, hakim mengadili seluruh gugatan atau hakim menerima setiap gugatan. Ya. Soal, ya, apakah gugatannya diterima atau tidak nanti tergantung proses perkaranya. Kemudian hakim dilarang menjatuhkan keputusan terhadap sesuatu yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Ya. Jadi gugatan itu sesuai dengan tuntutannya.